Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan memulai pembelajaran kami di minggu pertama di bulan Mei ini, Bapa. Berkati segala sesuatunya, jaringan, baik perangkat yang kami gunakan. Mari Tuhan, Engkau berkati semuanya. Agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Bapak berkati orang tua kami yang saat ini juga sedang bekerja, Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka berada, Engkau jaga, Engkau sertai, dan Engkau berkati mereka, agar mereka berkelimpahan sukacita, berkat, dan damai sejahtera yang hanya berasal daripada-Mu. Berikanlah kami dan keluarga kami kesehatan yang hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan doa ini Bapa, dan kegiatan pembelajaran online kami dari pagi hingga pada siang nantinya, biar segala sesuatunya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, diagonalnya saling berpotongan, tegak lurus. Kedua diagonalnya sama panjang. Diagonalnya membagi daerah persegi panjang menjadi 4 daerah segitiga sama kaki. Yang keempat, kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Pernyataan di atas yang benar tentang diagonal persegi panjang. Jadi kalau kita lihat persegi panjang, ya ada dua sisi yang sama, ya sisi kiri dan sisi kanan, lalu atas dengan bawah itu sama, gitu ya. Kiri dan kanan sama, atas dan bawah itu juga sama. Nah, pernyataan yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan 1 dengan 4 itu adalah C, 2 dan 3. Jadi yang kedua diagonalnya sama panjang. Pasti. Ya, ketika kita tarik garis ya diagonalnya pasti akan sama panjang. Yang kedua, itu yang ketiga, diagonalnya membagi daerah persegi panjang menjadi 4 daerah segitiga sama kaki. Kalau kita tarik garis, dia akan membentuk 4 segitiga. Pastinya segitiganya adalah sama kaki. Ini adalah sifat-sifat dari persegi panjang. Sampai di sini paham ya? Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Kita buka lihat halaman 108. Nomor 1 dan 2. Suatu segitiga yang besar sudutnya 100 derajat, 50 derajat, dan 30 derajat disebut segitiga C, tumpul. Oke? Karena kalau siku-siku pasti dia hanya 90 derajat. Ya. Oke, nomor 2. Di situ juga ada pernyataan-pernyataan lagi tentang sifat-sifat lagi, ya. Di situ yang mau dikatakan bahwa pernyataan-pernyataan berikut yang berkaitan dengan segitiga KLM. Jadi kita lihat dari gambarnya, ya. Segitiga KLM memiliki 2 sudut sama besar. Yang kedua, garis tinggi yang ditarik dari titik K merupakan sumbu simetri ketiga KLM. Yang ketiga, garis bagi dan garis berat dari sudut K tegak lurus sisi LM. Yang keempat, segitiga KLM dapat menempati bingkai dengan satu cara. Pernyataan yang benar adalah A. Kalau dilihat sesuai dengan gambarnya, sudah pasti A ya. Oke. Tinggal kalian cek punya kalian, kalau benar, kalian benarkan. Kalau salah, kalian tinggal salahkan. Dan tulis jawaban yang benar. Oke ya. Halaman 110 nomor 22. Ya, ini tentang definisi, kalian bisa cari definisinya gitu ya. Perhatikan gambar berikut. Garis FG adalah garis tinggi. Nggak mungkin dia garis bagi. Kalau garis bagi pasti dia akan membagi sama besar. Oke ya, di situ juga ada penjelasannya apa itu garis bagi, apa itu garis berat, garis sumbu, garis tinggi. Oke ya. Nomor 23, pada segitiga KLM, siku-siku di L. Ditarik sebuah garis yang menghubungkan titik M dengan titik tengah pada KL. Garis tersebut dinamakan garis berat. Oke ya. Dilanjutkan. Oke ya, halaman 118 nomor 1 dan nomor 2. Pernyataan yang benar terkait trapesium sama kaki. Itu adalah C.
Namanya trapesium sama kaki pasti mempunyai sepasang kaki yang sama panjang. Sangat jelas sekali ya. Lalu yang kedua, pernyataan-pernyataan berikut berhubungan dengan jajar genjang. Jangan sampai kalian bingung seperti apa ya gambar jajar genjang, dicari lagi, oke? Jadi pernyataan yang benar dari keempat pernyataan di atas ya, diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua bagian yang sama besar. Jumlah sudut-sudut yang berhadapan 180 derajat. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Memiliki simetri putar tingkat 2. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 4. Itu adalah C. Kita beralih ke halaman 127. Masih dengan teori ya. Nomor 1. Halaman 127 nomor 1 itu uji kompetensi 4. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Pernyataan yang merupakan sifat-sifat belah ketupat adalah yang pertama, semua sisi sama panjang dan memiliki dua panjang sisi sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, memiliki satu sumbu simetri, kedua diagonal saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Jawaban yang benar itu adalah 1, 2, dan 4, yaitu A. Kalau teori mesti firasa kalian masih bisa ini ya, cari-cari masih bisa dilihat di Google juga, di LKS juga gitu ya. Oke, halaman 137 nomor 1 dan nomor 2. Sifat dari belah ketupat dan layang-layang itu adalah 2 dan 4. Terdiri atas 4 segitiga siku-siku dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus ya. Jadi jawabannya A. Nomor 2, berikut ini yang merupakan sifat dari jajar genjang. D, delta. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau sudah, sebutkan betulnya ke Miss Devi ya. Atau di kerjaan kalian. Nomor 1. Data atau informasi di bawah ini yang termasuk data kuantitatif. Ingat ya, kuantitatif. Kuantitatif. Itu data yang berupa bilangan. Paham ya? Kalau kuali itu dia bukan bilangan. Jadi kalau yang termasuk data kuantitatif, kalian lihat di situ informasi tentang. Nah, yang A pendapat masyarakat, bukan pendapatan, melainkan pendapat. Yang kedua jumlah penduduk. Yang ketiga mata pencaharian. Yang keempat kepuasan konsumen. Jadi yang bisa dinyatakan dalam data kuantitatif atau sebuah bilangan atau sebuah nilai itu adalah jumlah penduduk ya. Jadi nomor 1 itu adalah B. Kenapa? Kalau tentang pendapat masyarakat kan dia bisa berpendapat. Pendapatnya saja. Jadi dia di situ pendapat apa mengenai harga bahan pokok menjelang Lebaran. Pendapatnya bagaimana? Mahalkah, murahkah, harga stabil atau tidak stabil? Ya. Kalau yang C tentang mata pencaharian masyarakat di sebuah daerah, informasi apa? Mata pencahariannya apa? Bertanikah, berkebunkah? Jadi bukan nominal. Lalu yang D, kepuasan konsumen setelah mengonsumsi produk X. Jadi puas atau tidak? Ya. Nah, jadi yang hanya bisa berupa bilangan adalah jumlah penduduk. Berapa jumlah penduduk yang datang dan pergi di suatu kota dalam waktu 1 tahun? Oh, mungkin sekitar 500. Oh, sekitar 20 orang. Oh, sekitar 1000 orang. Itu namanya data kuantitatif berupa bilangan. Oke ya. Untuk nomor 2, data yang tergolong data kualitatif. Berarti yang bukan angka. Kita lihat yang pertama. Data tinggi pohon di sebuah pekarangan. Tinggi itu bicara tentang bilangan. Bicara tentang angka. Ya. Jadi yang pertama itu pasti kuantitatif. Jadi A sama B tercoret, tereliminasi karena ada I-nya. Nah, yang kedua
Data ukuran kaos olahraga siswa kelas 7. Data ukuran. Ukurannya bisa S, M, L, XL, XXL gitu ya. Jadi yang kedua itu merupakan data kualitatif. Nah, yang ketiga, data usia sekelompok orang. Namanya usia, bicara tentang bilangan. Paham ya? Jadi yang ketiga pasti bukan. Jadi jawabannya itu adalah D. Oke. Nomor 3. Data atau informasi berikut yang termasuk data primer. Data primer itu ada data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Tanpa perantara, tanpa melihat informasi data dalam bentuk Word, PDF, Excel, dan lain sebagainya. Tapi langsung dari narasumbernya. Jadi jawabannya itu adalah A. Data tentang tinggi badan siswa kelas 7A. Jadi Miss Devi langsung menanyakan kepada orangnya tinggi badan siswa tersebut, gitu ya. Nomor 4, metode pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk mengetahui antusias siswa dalam mengikuti pelatihan TIK adalah, jadi kalau mau mengetahui seberapa antusias sih di kelas ini gitu ya, seberapa antusiasnya anak-anak kelas 7B dalam mengamati pelajaran, dalam mengikuti pelatihan TIK. Jadi caranya supaya tahu itu dengan Miss Devi harus datang langsung dan mengamati secara langsung. Melihat, oh ternyata biasa aja, tidak ada antusiasnya. Oh ternyata sangat antusias. Ya, jadi jawabannya adalah pengamatan langsung. Oke, nomor 5. Contoh data di bawah ini yang diperoleh dengan cara mengukur. Ingat, mengukur. Kita lihat yang pertama. Data tentang banyak sepeda motor yang melintas di Jalan Tamrin dari pukul 10 sampai 11. Kalau kita hanya mencari data tentang banyaknya sepeda motor yang melintas, kita tidak mengukur, tetapi mengamati. Ya, mengamati berapa banyak sih sepeda motor yang melintasi jalan ini dari pukul 10 sampai pukul 11. Mengamati baru kita menghitung, bukan mengukur. Ya, mengamati dan menghitung. Untuk yang B, data tentang banyak pengamen yang berada di berbagai tempat. Sama. Kita datang, kita amati, kita hitung, bukan mengukur. Lalu yang C, data tentang jumlah warga yang terserang penyakit demam berdarah selama bulan Januari. Andai kata kalian yang disuruh untuk mencari data tentang jumlah warga yang terserang penyakit demam berdarah selama bulan Januari. Yang pertama pasti kalian akan melakukan wawancara. Siapa saja sih? Ya, mengamati, wawancara, mengumpulkan data, ya, lalu menghitung, bukan mengukur. Nah, yang terakhir, data tentang diameter batang pohon jati di sebuah perkebunan. Ini mengukur ya supaya tahu berapa sih diameter batang pohon jati tersebut. Jadi nomor 5 itu adalah D. Lalu nomor 6. Data hasil pengamatan pertumbuhan panjang batang tanaman cabai sebaiknya disajikan dalam bentuk, jadi kalau diagram garis, batang, lingkaran yang membedakan itu adalah kalau garis itu biasanya sifatnya kontinu, ya, terus menerus itu dilakukan. Tapi kalau batang biasanya dia itu adalah pengelompokan. Jadi dia punya kelompok-kelompok yang dapat dijadikan diagram batang. Kalau lingkaran biasanya itu mencari persentase. Oke, jadi nomor 6, karena hasil pengamatan pertumbuhan panjang batang tanaman cabai itu harus berupa data yang kontinu, jadi digunakanlah diagram garis ya yang lebih tepatnya. Oke, nomor 7. Proses penghitungan hasil suara hasil pemilu calon anggota legislatif yang diikuti banyak partai tentunya berlangsung beberapa hari. Agar perolehan suara setiap partai selama proses penghitungan suara lebih mudah dibandingkan, maka data dapat disajikan dalam bentuk, nah kalau sudah tentang pemilu partai itu pasti tentang pengelompokan suatu data. Contoh, partai A, partai B. Yang milih partai A ada 28 orang. Jadi ini pertama datanya tersebar. Jadi orang A
B, C, D itu milih partai A, ini partai A, ini partai B, ini partai B. Ini ya, mistifikasi ini aja. Ini partai A, ini partai B. Nah, ini dikumpulkan. Oh, partai A ternyata jumlahnya 28. Oh, partai B itu ternyata jumlahnya 24. Jadi ini disebut dengan pengelompokan data. Dari data yang tersebar banyak gitu ya, dikelompokkan. Nih, dikelompokkan ya. Ada pengelompokan. Nah, pada saat sudah selesai dikelompokkan akan dibuat sebuah diagram. Diagram apa yang cocok atau diagram apa yang sebaiknya supaya dapat dibandingkan itu adalah diagram batang. Jadi jawabannya adalah C. Ingat ya, kalau diagram batang pasti dia berupa pengelompokan, sesuatu yang dapat dikelompokkan terlebih dahulu. Oke. Nomor 8. Di Kabupaten X sedang diadakan pemilihan kepala daerah, bupati atau wakil bupati. Pilkada tersebut diikuti 3 paslon bupati atau wakil bupati untuk mengetahui persentase perolehan suara setiap paslon bupati atau wakil bupati selama proses penghitungan suara sebaiknya data disajikan dalam bentuk D. Tadi misalnya sudah sampaikan ya, kalau mau mengetahui tentang persentase maka yang digunakan adalah diagram lingkaran. Yang paling beda di antara diagram yang lainnya. Karena diagram lingkaran tidak pernah berupa data seperti ini, 28, 24, tidak. Kalau dia tidak persentase, pasti dia berupa juring sudut. Ya. Silakan sebutkan saja betulnya, ya tidak usah dihitung. Kalau kalian mau tahu nilai kalian, tinggal kalian kali dengan 12,5, tapi sebutkan saja betulnya. Ya. Ini ya, di LKS ada 4 soal. Ya. Ini setelah halaman 161 nggak pakai cara, kalian kalau memang tidak usah pakai cara ya tidak perlu, tapi ada perhitungan silahkan pakai cara ya. Bapak dalam kerajaan surga, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami yang pertama. Kami bersyukur Bapak karena kami dapat melewati pembelajaran pertama dengan baik dan lancar. Untuk pelajaran selanjutnya, mari Tuhan Engkau berkati kami Bapak dengan jaringan internet dan fasilitas perangkat yang kami gunakan agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Bapak, kami serahkan pembelajaran selanjutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan salah kami. Kami serahkan doa ini Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Mark, hai Natania, hai Andrea, hai Kathleen, hai Yovani, halo Elijah, halo Satwika, hai Sean, hai Fetli, hai Stefani. Stefani mana nih Stefani? Iya. Hai Noah, hai Shalomita, hai Krisa, hai Sean. Tuh, Sean kok di nonaktifin kameranya? Yuk hidupin dulu. Hai Fiona. Hai Gifford, ya saya Bianca. Bianca Violet, Bianca Angelica, Josephina, Tiffany. Silahkan aktifkan kameranya. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya mengaktifkan kamera, kita berdoa dulu. Memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh sangat bersyukur atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini semua ada dalam keadaan selamat. Dan sekarang kami akan mulai pembelajaran IPS. Tolong Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas proyek IPS agar bisa selesai hari ini sehingga bisa segera kami kumpulkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Anak-anak, sesuai dengan penjelasan Miss Irma sebelumnya, oh iya Josephina sakit ya. Oke, nggak apa-apa Josephina. Terima kasih sudah berusaha tetap mengikuti pembelajaran ya. Anak-anak, sesuai agenda yang sebelumnya Miss Irma sampaikan, hari ini masih agenda kita mengerjakan dan menyelesaikan tugas proyek IPS. Karena
besok itu Miss Irma wajibkan semua sudah mengumpul tugas proyek IPS-nya ya. Sudah 2 kali pertemuan Miss Irma berikan waktu mengerjakan dan menyelesaikan tugas proyek IPS-nya. Jadi besar harapannya Miss Irma hari ini tugas proyek IPS-nya sudah bisa selesai sehingga bisa dikumpul paling lambat besok. Ya, besok siang Miss Irma akan cek di Moodle dan Miss Irma akan input langsung nilainya ya. Oke. Nah, anak-anak sebelum kalian melanjutkan mengerjakan tugas proyek IPS, Miss Irma sampaikan dulu untuk hari Rabu pembelajaran IPS kita agendanya adalah penilaian harian. Ya, kita akan penilaian harian IPS hari Rabu. Nah, sekarang Miss Irma akan sampaikan jadi bahan untuk penilaian harian IPS hari Rabu itu adalah bab 2 atau kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha dan Islam. Ya, untuk garis besarnya Miss Irma akan sampaikan poin-poin besarnya, poin-poin pentingnya yang Miss Irma harapkan kalian pelajari untuk penilaian harian IPS hari Rabu adalah yang pertama. Ini kalian boleh tandai langsung di buku atau dicatat, silahkan ya. Nah, untuk materi di bab 2 ya, Miss Irma sudah minta kalian menandai atau menggarisbawahi poin-poin penting di tiap materinya. Miss Irma harap kalian sudah tandai yang penting-penting yang Miss Irma suruh ya untuk menandai sehingga kalian belajarnya lebih mudah karena itu juga bahan penilaian hariannya ya. Sudah siap? Sudah bisa Miss Irma sampaikan? Tiffany, proyeknya tentang itu saja, Tiffany. Ya. Sudah siap anak-anak? Bisa Miss Irma sampaikan poin-poin pentingnya untuk penilaian harian IPS hari Rabu biar kalian lebih spesifik lagi mempelajari sehingga tidak bingung ya. Oke, sudah? Oke, bisa dimulai. Nomor 1, silahkan nanti pelajari mengenai penjelasan teori Mekah. Penjelasan teori Mekah. Oke. Sudah? Yovani, sudah dengar suara Miss Irma? Yovani, kedengaran? Yovani? Suara Miss Irma sudah terdengar? Yovani? Silahkan berikan reaction Yovani kalau sudah dengar jelas suara Miss Irma. Yovani? Oke, yang kedua mengenai candi yang bercorak Hindu. Candi apa saja? Candi yang bercorak Hindu. Lalu mengenai relief atau pengertiannya relief. Sudah? Kemudian penjelasan mengenai teori Waisya. Penjelasan mengenai teori Waisya. Sudah? Lalu pengertian zaman Azoikum.
Pengertian zaman Azoikum. Selanjutnya mengenai kaligrafi. Pengertian dari kaligrafi. Giovanni, Miss Irma sudah pernah jelaskan ya mengenai kaligrafi. Itu sudah ada di LKS dan Miss Irma sudah minta menandai pengertiannya. Ya, Giovanni. Kalau kaligrafi itu ada di halaman berapa ya di LKS? Halaman 95, Giovanni. Sudah ya, anak-anak? Selanjutnya mengenai peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha, ada apa saja? Judul-judulnya saja itu ya, anak-anak. Peninggalan agama Hindu-Buddha, ada apa saja? Itu dipelajari. Sudah? Berikutnya mengenai pengertian masa praaksara. Mengenai pengertian masa praaksara. Sudah? Selanjutnya mengenai pengertian zaman batu. Miss, permisi Miss, tadi praaksara apa Miss? Lalu selanjutnya kerajaan Islam, ada kerajaan apa saja? Jadi kerajaan Islam itu terdiri dari kerajaan apa saja, nama-nama kerajaannya silahkan diingat, dipahami dengan baik. Berikutnya penjelasan mengenai kerajaan Sriwijaya. Silahkan dipelajari mengenai kerajaan Sriwijaya. Lalu kerajaan Kutai. Berikutnya sumber sejarah kerajaan Tarumanegara. Itu sudah kalian tandai. Ya. Sumber sejarah kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, Giovanni, yang kita bahas ini adalah bahan yang harus dipelajari untuk penilaian harian IPS hari Rabu. Ya, silahkan boleh dicatat atau ditandai materinya ya, Giovanni. Oke, berikutnya peninggalan Islam apa saja? Peninggalan Islam, judul-judulnya, kemudian pengertiannya, dipelajari dengan baik ya. Peninggalan kerajaan Islam apa saja? Peninggalan masa Islam apa saja? Oke. Lalu yang terakhir, puncak kejayaan kerajaan Majapahit. Puncak kejayaan dari kerajaan Majapahit.
puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Nah, ada yang mau ditanyakan atau ada yang tertinggal penyampaian bahan penilaian hariannya? Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Sebelum kalian lanjut menyelesaikan tugas proyek IPS-nya, ya. Sudah? Berapa orang yang sudah lengkap mendengar semua atau mencatat semua bahan penilaian hariannya? Silahkan berikan reaction bagi yang sudah lengkap. Oke, thank you Natania, Fetli, Andrea, Elijah, Salomita, Satwika, Josefina, Bianca, Violet. Yang lainnya, ya saya juga ya. Yang lainnya kalau mau bertanya dulu silahkan ditanyakan. Miss, saya tadi ketinggalan yang relief atau teori Waisya, boleh silahkan tanyakan ya. Oke, Miss Irma berikan kesempatan, silahkan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Kathleen, yang tentang masa praaksara itu pengertiannya saja, Kathleen. Mengenai pengertian masa praaksara, masa yang bagaimana? Ya, masa praaksara itu masa yang di mana manusia belum mengenal tulisan. Oke, pengertiannya saja, ya, Kathleen. Oke, kemudian yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak, Miss Irma anggap sudah paham, sudah jelas mengenai bahan penilaian harian IPS-nya ya. Sekarang silahkan lanjutkan menyelesaikan tugas proyek IPS-nya. Kemudian bagi yang sudah selesai tugas proyeknya, silahkan lanjutkan mempelajari bahan penilaian harian IPS yang barusan Miss Irma sampaikan. Ya, tapi sebelumnya upload dulu tugasnya biar kalian enggak kelupaan nanti. Upload dulu tugasnya. Oke. Kalau sudah baru langsung pelajari bahan materinya untuk ulangan hari Rabu. Ya, paham? Oke. Nah, sekarang silahkan dilanjutkan menyelesaikan tugas proyeknya. Besok wajib sudah kumpul semua ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja di kolom chat. Miss Irma standby di sini ya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Berapa orang yang sudah selesai mengerjakan tugasnya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, bagi yang sudah selesai mengerjakan tugasnya segera diupload ya. Nanti bisa akan cek tanggal pengumpulannya. Ya, semakin cepat semakin bagus. Oke anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Silahkan persiapkan diri untuk penilaian harian hari Rabu. Oke, dan sekarang kita akan akhiri pembelajaran IPS kita hari ini. Mari kita berdoa anak-anak. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Tuhan Yesus memberkati dan menolong khususnya anak-anak-Mu sehingga bisa menyelesaikan tugas proyek dengan baik. Tolong persiapkan khususnya anak-anak kelas 7C yang akan penilaian harian IPS hari Rabu. Tolong Tuhan Yesus memberkati dan menolong agar mereka bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, silahkan persiapkan diri untuk ulangan harian hari Rabu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya, Miss? Oke, silakan bisa open kamera. Miss, Ya. saya kalau nyalain kamera hitam dia kayak gini, Miss. Oh gitu, ya deh. Oke. Yang lain bisa open kamera ya. Oke. Untuk posternya sudah selesai?
Berapa orang sudah selesai? Oke, ya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa, Miss akan pimpin berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami Bapak. Terima kasih untuk kami boleh kembali mengikuti pembelajaran seni budaya. Jamah setiap kami Bapak, mampukan kami untuk mengikutinya dengan baik. Dan kiranya Engkau memberkati kelancarannya. Bapak, kami menyerahkan pembelajaran hari ini dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Di sini ada yang sudah selesai, ada yang hampir selesai. Oke. Oke, yang izin off kamera, oke silakan. Miss akan sambil cek di bagian LMS Tunas Daud ya. Di bagian LMS Tunas Daud, Miss akan lihat di sini kalian 7B ya. 7B 7B untuk alat musik tradisional. Iya, oke. Di sini yang mengumpulkan baru L, Nana, dan Shalomita. Oke, anak-anak, hari ini Miss kasih waktu kalian untuk kalian membuat poster tentang alat musik ya. Kemudian nanti dipresentasikan. Di sini kebetulan sudah ada 3 orang yang sudah selesai. Nanti bisa mengawali untuk presentasinya ya, sambil Miss akan absen mengurutkan lewat absen untuk yang presentasi. Oke, apakah ada kesulitan untuk membuat posternya? Tidak ada ya, hanya mungkin perlu waktu. Ya, Miss kasih waktu, mungkin kalau sekarang kan kita punya waktu adalah 60 menit ya. 60 menit. Yang di pertemuan terakhir apakah Oke, yang belum selesai untuk membuat poster bisa sambil kalian selesaikan untuk membuat posternya ya. Untuk membuat posternya bisa kalian sambil selesaikan. Mungkin Miss akan review sedikit untuk di materi pembelajarannya ya. Untuk di materi pembelajarannya sebentar Miss akan share screen. Silakan yang belum selesai untuk pembuatan posternya sambil kalian selesaikan. Sebentar kita akan presentasikan untuk setiap poster yang sudah kalian buat ya. Oke. Untuk di bab 4 berarti sudah selesai. Kita masuk di bab selanjutnya yaitu bab 12. Di bab 12 ya. Bab 12 kita lihat di sini adalah halaman 150. Oke, 150. Oke, misalkan cari untuk halaman 150. Untuk hari ini, mungkin kita harus selesaikan untuk materinya, karena minggu depan kita hanya punya waktu sedikit ya, anak-anak ya. Kita hanya masuk kalau nggak salah Senin Selasa, karena kalian hari Rabu ada field trip ya. Kalau nggak salah kalian hari Rabu ada field trip, Kamis sudah libur, kemudian Jumatnya kalian libur juga, baru Seninnya kita sudah PAS. Oke. Bisa lihat yang Miss share screen ya. Ya, Miss stop sebentar. Tokoh musik siapa yang kita bahas?
Kalian bisa sambil buka bukunya. Ya, saya. Gesang Martohartono. Oke. Di bab 12 kita belajar tentang seorang komponis, seorang pemusik ya bernama Bapak Gesang. Nah, karya Pak Gesang ini apa saja ya? Apa karya yang terkenal dari Bapak Gesang ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Gesang ini menciptakan, ya? Apa Mas pertanyaan? Gesang menciptakan lagu apa? Tadi putus-putus. Awan Solo, Miss. Ya, jadi Bapak Gesang ini yang sudah menciptakan lagu Bengawan Solo, ya, lagu Bengawan Solo yang sangat terkenal. Bahkan Bengawan Solo ini diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Salah satunya adalah bahasa Jepang. Dan di Jepang ini sangat terkenal ya lagu Bengawan Solo. Dan Bapak Gesang ini sudah sangat berjasa mengembangkan musik keroncong, ya, karena beliau adalah seorang penyanyi keroncong. Oke. Anak-anak, kita punya waktu sedikit. Miss kasih waktu kalian 10-20. Silahkan bisa kalian selesaikan untuk materi presentasinya. Setelah itu kita akan presentasi untuk seni budaya kalian. Atau mungkin yang belum selesai posternya sudah siap presentasi ya untuk hari ini. Sudah siap presentasi tanpa harus menggunakan posternya? Ada? Ya, kalau gitu Miss kasih waktu kalian 20 menit selesaikan untuk posternya. Setelah itu kita presentasi untuk materi seni budaya. Oke, anak-anak, Miss tunggu di LMS Terus, silahkan kalian upload ya. Kemudian nanti kan presentasikan bisa sambil share screen. Oke, silahkan bisa dikerjakan. Oke, anak-anak ini ternyata ada yang bingung untuk tugasnya. Mungkin kita bisa mulai presentasinya ya, buat yang sudah, yang belum bisa kalian sambil selesaikan untuk pembuatan posternya. Oke, Miss minta mungkin waktu presentasi bagi yang tidak ada kendala di kamera, bisa kalian open kamera, ya. Miss akan huruf absen Andrea Caroline. Andrea Caroline ada? Iya, Miss. Oke, Andrea Caroline bisa di-share screen untuk posternya. Untuk posternya bisa Andrea bisa share screen. Sudah siap presentasinya ya? Iya, Miss. Gimana? Oke, Andrea?
bisa mulai presentasinya biar yang temennya yang masih bingung untuk tugasnya bisa Miss, mengerti. di laptop saya nggak bisa share screen. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa share screen, nggak apa-apa. Miss akan buka dari sini. Kebetulan Andrea udah mengirimkan filenya ya. Oke, Miss akan share screen dari sini ya, punya Andrea ya. Silakan Andrea ini ya. Presentasi, Miss akan share screen dari sini. Oke. Ya. Oke, bisa kelihatan? Ya, Andrea silahkan. Halo, saya akan mempresentasikan tentang alat musik angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari beberapa pita bambu berbagai ukuran. Angklung berasal dari Jawa Barat yang mempunyai jenis bunyi idiofon. Cara memainkan angklung yaitu menggunakan tangan kita atau dibunyikan dengan cara digoyangkan. Arti nama angklung sendiri berasal dari dua kata bahasa Sunda yaitu angklung-angklung yang berarti diapung-apung dan klung yang berarti dari suara alat musik tersebut. Jadi angklung berarti suara yang dihasilkan dengan cara diangkat atau diapung-apungkan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Oke, terima kasih ya Andrea ya sudah mempresentasikan tentang angklung. Ada yang mau ditanyakan anak-anak untuk apa yang sudah dipresentasikan teman kalian? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ya. Bianca Angelica, sudah selesai? Bianca Angelica. Oke, mungkin Miss akan urut dengan yang sudah mengumpulkan. L. Halo, Miss. Iya. Oke, L silakan. Dari Oh sana. iya. Oh iya, punyanya L, Miss akan share screen dari sini aja ya. Oke, sebentar ya. Filenya masih loading. Kita tunggu. Ya, Miss akan share screen. Filenya udah terbuka. Oke, kelihatan nggak? Ya, silakan. Kelihatan. Ya, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Elijah Imelda Prasetya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang alat musik yaitu sasando. Sasando merupakan alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sasando termasuk dalam alat musik melodis yang memiliki bunyi kordofon. Sasando dimainkan dengan cara dipetik. Sejarah sasando adalah salah satu kisah sejarah yang banyak berkembang di masyarakat mengenai sasando berkaitan dengan pria bernama Sangguana. Dikisahkan Sangguana jatuh cinta kepada seorang putri raja saat terdampar di Pulau Ndana. Hanya saja sang raja tidak bisa menerima Sangguana begitu saja. Ia pun memberikan syarat kepada Sangguana agar bisa diterima, yakni membuat alat musik yang berbeda dari alat musik lainnya. Akhirnya Sangguana mendapatkan ilham dari mimpi, yakni memainkan alat musik yang indah serta bersuara merdu. Ia pun menciptakan sasando untuk diberikan kepada sang raja. Raja yang melihat sasando langsung terpukau
hingga memperbolehkan sang guana menikah dengan putrinya. Itulah Oke. presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Ya. Terima kasih El sudah mempresentasikan alat musik sasando. Oke, untuk teman-temannya apakah ada pertanyaan? Alat musik sasando ini sangat unik ya. Ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan ini masuk dalam alat musik jenis chordofon. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Miss akan lanjutkan ke berikutnya. Miss akan cek di sini yang sudah mengumpulkan. Oke, ini ada Nana. Ya, Miss. Ya, Nana bisa mempresentasikan untuk alat musiknya. Bisa, Miss, tapi nggak bisa share screen. Oke, Miss share screen dari sini ya, sebentar. Ya, bisa kelihatan? Bisa, Miss. Ya, silakan. Saya akan mempresentasikan tentang alat musik angklung. Alat musik angklung berasal dari Sunda, Jawa Barat, di mana masa lampau alat musik ini digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bersuatu tanam. Cara pembuatan: 1. Pemilihan bambu yang baik. Proses pembuatan angklung yang pertama yaitu proses pemilihan bambu yang baik. Pilihlah bambu yang memiliki usia 4-6 tahun. Setelah menemukan bambu yang berusia 4-6 tahun, bisa langsung memotongnya, kemudian simpan selama 1 minggu agar tidak ada air dalam bambu. Setelah seminggu, bambu bisa dipisahkan dengan cabang-cabangnya. Kedua, pembuatan bagian-bagian angklung serta proses penyeteman. Proses penyetaman yaitu proses meniup bagian bawah angklung dan menyamakan suaranya ke alat dengar. 3. Tahap akhir yang pemeliharaan. Proses pembuatan angklung yang ketiga yaitu tahap akhir dan pemeliharaan. Setelah masing-masing tabung suara memiliki nada, tabung harus diletakkan ke dalam rangka dan diikat dengan tali rotan. Cara memainkan angklung sangatlah mudah. Seseorang hanya memegang rangkanya di salah satu tangan dan biasanya tangan kiri sampai angklung tergantung bebas, sementara tangan yang lainnya atau tangan kanan diangkat sampai berbunyi. Itu presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya. Biasakan setelah selesai presentasi ada penutupnya ya, karena nanti teman-temannya masih bingung, ini masih ada presentasi lagi nggak gitu ya. Oke, terima kasih. Ini Nana sudah mempresentasikan tentang angklung. Ada yang mau ditanyakan? Ternyata walaupun itu alat musik yang sama, tetapi bisa dipresentasikan dengan pengetahuan yang berbeda. Ya, ada banyak sekali yang bisa kalian masukkan di presentasi kalian. Salah satunya adalah sejarah kenapa alat musik itu bisa digunakan. Ya, awalnya seperti apa, kemudian setelah itu perkembangannya bagaimana. Ya, oke, Miss akan lanjut. Putu Satwika. Iya, Miss. Ya, Putu Satwika bisa. Miss yang share screen dulu, saya nggak bisa. Ya, oke. Miss akan share screen. Ya, oke. Sudah kelihatan? Ya, di sini saya akan mempresentasikan guoto. Guoto adalah alat musik dari Papua Barat yang dimainkan dengan cara dipetik bagian dawai atau senarnya. Permainan musik semacam ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri pada tamu asing karena sangat jarang bisa kita saksikan memainkan guoto. Alat musik tradisional ini terbuat dari kayu dan senar serta kulit binatang lembu. Itu saja presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Putu Satwika sudah mempresentasikan tentang guoto. Ya, guoto ini adalah alat musik tradisional dari Papua Barat. Kalau dilihat dari bentuknya ya,
Ya, orang tahu alat musik tradisional ini terbuat dari kayu, ya. Nah, mungkin lebih detail lagi, ternyata alat musik ini tidak hanya terbuat dari kayu, terus tidak hanya ada senar, tetapi ada bagian yang menggunakan kulit binatang juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak Miss lanjut. Oke, berikutnya adalah Shalomita Arya Limanto. Oke, Miss akan share screen dari sini ya. Shalomita Arya Limanto. Oke, Shalomita apakah di situ? Iya, Miss. Ya, oke. Sudah siap untuk presentasinya? Siap. Ya, Miss share screen dari sini ya. Ya, sudah kelihatan? Udah, Miss. Shalom Ya. semuanya, nama saya Shalmita Limanto dan kali ini saya akan mempresentasikan alat musik tradisional yaitu angklung dan gendang. Yang pertama ada angklung. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Angklung terbuat dari bambu. Cara memainkan angklung adalah digoyang sehingga menghasilkan nada. Yang kedua ada gendang. Gendang merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Gendang yang baik terbuat dari kayu nangka, kelapa, atau cempeda. Cara memainkannya adalah dipukul atau ditepak menggunakan telapak tangan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih ya. Shalomita sudah mempresentasikan untuk alat tradisionalnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ada yang bertanya apakah presentasinya menggunakan Word. Kalian boleh silakan menggunakan aplikasi apa boleh. Mungkin kalau lebih mudah ketika kalian membuat sebuah poster seperti yang dibuat teman-teman tadi, teman-teman kalian tadi, itu bisa menggunakan aplikasi Paint. Paint itu lebih yang selalu ada di Windows ya, jadi itu lebih mudah. Kalian bisa tinggal save as sebagai apa? Apakah gambar ya, itu. Tapi kalau misalnya mau menggunakan aplikasi lain bisa. Kemarin ada yang mau menggunakan aplikasi Publisher ya. Kemudian ada yang menggunakan aplikasi Corel dan lain-lain. Ya. Jadi silahkan kalian boleh menggunakan aplikasi yang menurut kalian itu paling mudah untuk digunakan ya. Ada juga aplikasi yang mudah yang bisa dibuat menggunakan HP, bahkan menggunakan HP pun bisa ya. Oke, berikutnya ini sudah 5 siswa. Yesaya. Oh iya, Miss. Ya, Yesaya sudah siap presentasi? Siap, Miss. Ya, Miss share screen dari sini. Oke, sebentar ya. Mungkin terlalu banyak foto. Miss hapus dulu. Miss close dulu. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Miss. Ya, ini punyanya Yesaya ya. Ya. Ya, silakan Shalom dibaca. semua. Perkenalkan nama saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang alat musik ganda. Ganda merupakan alat musik yang berasal dari Sulawesi Tengah yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh seperti gendang. Bentuk alat musik ganda lebih mirip dengan alat musik tifa, namun dengan ukurannya yang lebih kecil dan ramping. Alat musik ini dilapisi dengan kulit binatang di bagian kedua sisinya. Ganda atau juga biasa dikenal dengan kanda dapat dipelajari dengan mudah.
oleh hampir semua orang, bagi pemula ataupun yang sudah ahli. Suaranya yang dihasilkan sangat tergantung dengan bagaimana teknik pukulan dan kelihayan sang pemain dan dalam memainkan alat musik ganda. Sekian presentasi saya. Ada yang mau bertanya? Ya, siapa yang bukan bertanya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya. Ya, saya sudah mempresentasikan tentang alat musik ganda. Jadi alat musik ganda ini berasal dari Sulawesi Tengah. Ya, dari Sulawesi Tengah. Cara memainkannya adalah dengan ditabuh seperti gendang atau dipukul ya. Nah, alat musik ini dilapisi dengan kulit binatang. Kalian lihat di bagian atasnya yang ditabuh atau dipukul itu dilapisi oleh selaput ya yang berasal dari kulit binatang. Oke. Ini sudah 6 orang ya, tambah ya saya ya. Miss akan cek lagi berapa orang yang sudah mengumpulkan di LMS Tunas Daud. Oke, ini ternyata masih ada yang belum. Silakan Miss kasih waktu sambil kalian persiapan untuk presentasi, Miss kasih waktu kalian untuk membuat posternya ya. Oke, bisa dilanjutkan dulu untuk membuat posternya. Untuk yang sudah selesai presentasi, minggu depan nanti kita akan bahas ya untuk kisi-kisi persiapan kalian ujian penilaian akhir semester ya untuk semuanya. Oke anak-anak silakan bisa dikerjakan kembali untuk. Oke, Miss cek lagi sudah ada 2 orang lagi yang mengumpulkan. Silakan bisa langsung presentasi ya. Miss akan share screen dari sini. Natania Angelica. Natania Angelica, sudah siap presentasi? Siap, Miss. Oke, Miss share screen dari sini ya, sebentar ya. Natania Angelica, ini kalau nggak salah. Oke, betul yang ini? Iya, Miss. Ya, oke. Silakan bisa presentasi ya. Oke, halo teman-teman. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Sunda Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Dikutip dari buku panduan bermain angklung pada 2010 karya Obi A.R. Wiramiharda, sejarah angklung awalnya merupakan salah satu alat bunyi-bunyian yang digunakan untuk upacara yang berhubungan dengan padi. Angklung biasa dimainkan ketika mereka menanam padi di ladang, tapi sering berjalannya waktu, angklung juga sering dimainkan di acara kesenian. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Angelica sudah mempresentasikan. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain untuk presentasi Angelica? Angel, ya. Ya, kalau nggak ada, Miss lanjut ya. Berikutnya, yang sudah kumpul adalah Tiffany. Tiffany sudah siap untuk presentasi? Tiffany ada di situ ya. Tiffany, apakah di situ? Oke, Tiffany bisa presentasi? Oke,
ternyata mungkin ada yang tidak bisa mengupload di LMS Tunas Daud ya. Mungkin ada kendala ya. Kendalanya di mana ya? Sebentar, Miss akan cek dulu sambil Miss cek ya. Karena di sini tempatnya Miss ini bisa membuka. Oke, yang tidak bisa mengupload di LMS Tunas Daud saat ini, silakan kalian bisa nanti coba lagi ya. Tidak harus sekarang kalian menguploadnya ya. Boleh boleh nanti atau nanti sore bisa kalian coba lagi untuk mengupload hasil dari poster kalian ya. Oke. Untuk yang sudah presentasi, terima kasih. Yang belum presentasi nanti bisa kalian coba upload kembali ya. Mungkin sedang update ya. Miss perlu tanyakan dulu bagian IT-nya. Oke ya. Tapi sejauh ini di tempatnya Miss bagus. Miss bisa buka di LMS-nya ya. Tapi untuk yang memang ada kendala, Miss mohon bantuannya untuk tidak dikirim ke WA karena ini adalah kesepakatan kita untuk tidak mengirim lewat WA ya. Jadi dikirim langsung ke LMS Tunas Daud. Selain Miss juga bisa cek ya, kalau di WA kadang tercecer ya, karena kadang kalau WA kan dibersihkan gitu ada WA yang hilang gitu ya, daripada nanti tercecer. Oke, baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya hari ini? Silakan kalian bisa mulai pelajari materi seni budaya untuk kita persiapan penilaian akhir semester adalah terutama untuk yang banyak keluar adalah bab musik ya, tapi nanti ada bab tentang seni rupa kemarin ragam hias itu Miss akan keluarkan beberapa saja yang memang itu adalah pengetahuan yang kalian bisa ingat dengan baik ya. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kelancarannya, Bapak. Saat ini anak-anakmu akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Kiranya Engkau tetap menyertai mereka. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak. Terima kasih semuanya. Oh ya, El mau greeting? Oh iya, Miss. Oke. Bisa open kamera. Open kamera. Greetings. Thank you. Miss Enda. God bless you. Oke, God bless you. Terima kasih semuanya. Ya kan? Jadi pelajaran ini bisa memotivasimu. Mister harap kamu bisa memiliki pikiran yang baiklah. Mindset ya. Kemarin kita belajar. Nah, Mister sudah ajukan 5 pertanyaan kepada kalian. Mister lihat sudah menjawab ya. Tetapi ada beberapa siswa yang ternyata belum kumpul ya. Wah, sangat disayangkan kalau belum kumpul, nanti kamu nggak dapat nilai. Oke. Bisa cek dulu. Ini ada 4 siswa ini. Bianca Angelica, Gifford, Mark, Noah. Mohon konfirmasi. Mister tidak menemukan tugas yang kamu kumpulkan itu di LMS Tunas Daud. Menjawab 5 pertanyaan ini. Menganalisa masalah remaja tidak mempersiapkan masa depan. Ya, bagaimana anak-anak yang bersangkutan? Oke. Bianca Angelica belum mengerjakan. Bagaimana dengan Gifford? Mana Gifford? Baik anak-anak yang Mister kasih yang masih aktif ya. Oke,
Mister sudah baca beberapa ya. Sudah baca beberapa tugas yang kalian kerjakan. Dan Mister menemukan beberapa alasan yang ya masih seperti biasa ya. Satu misalnya tidak menemukan talenta begitu. Wow, ini sangat disayangkan sebenarnya sampai sekarang kalau kamu belum paham talentamu itu sebenarnya ya masalah. Ya, kamu sudah gede loh, sudah SMP loh. Ya, bakatmu kamu harus tahu. Bakat itu kemampuan, sesuatu yang bisa kamu lakukan. Itu. Dan itu mungkin berbeda gitu. Ada temanmu yang bisa musik, kamu belum tentu kan? Ada temanmu yang bisa nyanyi, kamu belum tentu. Bisa juga temanmu bisa nyanyi, kamu juga bisa nyanyi. Sama-sama talentnya adalah menyanyi. Ya, talent itu pun ada yang maksimal, ada yang enggak. Kalau yang tidak maksimal ya sekedar aja. Tapi kalau maksimal, kamu bisa kembangkan dan bisa menjadi populer. Ya, misalnya menyanyi. Semua orang pasti bisa nyanyi. Ya, itu kemampuan, itu talent juga. Talenta itu. Tapi ada juga orang yang nyanyi itu betul-betul kacau, fales. Udah dikasih musik juga bisa fales. Ada misalnya punya teman itu, lucunya minta ampun. Musiknya itu nggak bisa diikuti sama dia. Kadang musiknya kecepatan, kadang dia ketinggalan. Kita ketawa-ketawa kalau dengar dia nyanyi. Entah kenapa memang apa otaknya dia nggak mampu menangkap musik gitu loh, nada itu. Dia selalu ketinggalan nada. Ya, seperti Mister bisa baca nada tetapi tidak bagus menyanyi. Gitu. Tetapi ada juga orang yang bagus nada, tangkap nada, bagus juga menyanyi. Nah, itu maksimal namanya. Talenta seperti ini kalau dikembangkan bisa menjadi populer. Tapi kalau talenta sekedar, ya itu juga nggak apa-apa. Ya, berarti ya sekedar ya untuk memuji Tuhan bisa gitu ya. Jadi semua sebenarnya punya talenta. Kamu aja nggak paham. Talenta itu nggak harus wow gitu loh. Kamu jadi penyanyi hebat enggak. Sebenarnya kamu punya talenta bisa lebih dari satu, tapi kamu aja nggak paham itu talenta. Iya, kamu bisa menggambar enggak? Kalau bisa gambar berarti itu talentamu. Kamu bisa apa gitu loh. Itu talenta. Apa yang kamu bisa orang belum tentu bisa, itulah talenta. Jadi kok Mister ini sampai sekarang ada siswa yang masih bingung talentanya. Ya. Sekali lagi jangan memahami talenta sesuatu yang spektakuler. Ya, yang harus wow gitu, menghasilkan karya yang luar biasa bukan. Ya. Sekali lagi kenali talenta itu sebagai pemberian Tuhan yang maksimal dan tidak. Kalau maksimal berarti kamu bisa kembangkan dan populer jadi orang hebat di bidang itu. Tapi kalau enggak hanya sekedar itu juga talenta. Itu juga talenta. Tetapi talenta seperti ini enggak usah dikembangkan lagi. Kalau sudah mentok sudah, kamu enggak bisa paksa. Sama seperti Mr. Ronald. Mr. Ronald itu punya talenta musik tetapi tidak maksimal. Mister bisa main gitar, kalau sekedar nyanyi rohani gitu bisa Mister main gitar. Tetapi kalau untuk sampai melodi, sampai nada-nada khusus, Mister nggak mampu, otak Mister nggak sanggup mengikutinya. Entah kenapa sulit sekali sampai sekarang gitu. Main gitar Mister bisa, dan Mister kadang-kadang mengandalkan hafalan, begitu ya. Main keyboard Mister bisa, tapi kunci C doang. Lebih dari itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya nyanyi rohani apapun pasti dari kunci C. Jadi mau tinggi rendah Mister yang sesuaikan suara. Jadi bukan nada yang menyesuaikan, tapi suara Mister yang menyesuaikan ke nada yang Mister mainkan, ya kan C. Kayak gitu. Tapi dari dulu sampai sekarang nggak tahu entah kenapa nggak bisa saya kembangkan keyboard itu. Main piano khususnya nggak bisa Mister kembangkan. Dipaksa sampai gimana pun enggak. Terus minatnya kurang. Nah, jadi Mister bisa musik tetapi nggak maksimal. Karena kalau maksimal, kamu pasti ampuh. Nah, jadi nggak usah bingung masalah bakat atau talenta.
Sebenarnya kamu sudah punya, tapi kamu aja nggak paham gitu. Ya, oleh sebab itu pilihlah talenta yang paling maksimal yang kamu bisa kembangkan. Jadi kadarnya ada gitu, ada persentasenya, ada persenannya gitu. Mana yang paling dominan? Paham ya? Mana yang paling menguasai hidupmu gitu. Ya. Begitu. Nah, Mister juga temukan ada beberapa yang katanya karena dimanjain, karena orang tua tidak mendorong. Ya, betul juga sih orang tua punya peran ya mendorong kamu untuk mempersiapkan masa depan. Tetapi ini Mister bukan sedang menyalahkan ya, ini Mister sedang diskusi ya. Apapun jawabanmu tidak Mister salahkan, tapi Mister berdiskusi gitu. Sekali lagi bukan menyalahkan. Nah, ada siswa yang mengatakan malas barangkali, tidak disupport orang tua barangkali. Ya sebenarnya ini perlu dipertimbangkan karena ini kan untuk cita-citamu. Orang tua support mau tidak ya kan ini cita-citamu, ini kan kehidupanmu, ini kan bakatmu. Seharusnya kamu yang lebih tahu. Seharusnya kamu yang lebih punya minat. Gitu. Jadi jangan kepancing dengan orang tua tidak support atau support. Ya, kamu harus bisa mengangkat dirimu sendiri karena yang sukses nanti kan kamu. Ya mohon maaf, orang tua kita itu dia tugasnya hanya mengantarkan kamu sampai menemukan jati diri dan kehidupan yang layak di masa depan. Dan mereka tidak akan panjang hidup di dunia ini. Kita jujur aja ya. Orang tua kalian tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Mereka punya masa untuk mengantarkan kamu ke titik tertentu. Nah, jikalau kamu tidak berdikari, mandiri, wah bahaya, repot, nanti kaget. Seperti itu. Ya, oke El, silakan El. Jadi ini dari Mister, ya, tanggapan terkait dengan apa yang kamu sudah jawab. Nah, sekarang Mister ingin mengajarkan materi yang sudah Mister persiapkan. Jadi ada beberapa tips yang Mister sudah persiapkan jikalau kamu mau sukses atau berhasil ya. Kamu harus terapkan tips ini dengan baik ya. Mohon perhatikan beberapa tips. Nah ini tips mencapai kesuksesan. Yang pertama punya impian besar. Mister udah pernah katakan miliki impian yang besar. Jangan kecil. Seorang anak ditanya, kamu jadi apa nak? Jadi petani. Oh insinyur kah? Bukan, petani bantu papa di sawah. Itu ngapain kamu punya impian seperti itu? Bukan berarti nggak boleh. Masalahnya kan kamu sekolah tinggi-tinggi. Kalau kamu sekolah di tempat yang baik, mau sekolah tinggi, ngapain berpikir mau bantu papa di sawah? Kecuali insinyur, kita bicara skala besar, ya. Skala besar kamu jadi pemimpin di masa yang akan datang. Kamu tuh bisa membuka lapangan pekerjaan begitu. Jadi milikilah impian yang besar. Kamu mau jadi apa gitu loh. Jangan setengah-setengah. Wah, kalau setengah-setengah, tanggung-tanggung, gimana mau sukses? Jadi orang hebat di masa yang akan datang sesuai bidang kalian. Ya, banyak anak-anak di sini kalau ditanya masih lugu begitu, masih kaku. Ya, Mister harap kamu sudah punya impian. Aku ingin punya A, punya B. Makanya Mister waktu lalu sampaikan yang namanya idol ya. Idola. Idola itu juga menginspirasi kamu untuk jadi A, jadi B gitu loh, jadi C. Itu impian besar. Milikilah impian yang besar untuk masa depan. Setinggi-tingginya. Bahkan mungkin kalau orang bilang nggak mungkin, nothing gitu kan. Impossible gitu kan. Nggak usah takut. Yang namanya impian. Mudah-mudahan kan digenapi, terjadi. Kalau belum ya gimana dibuat kan.
Namanya juga impian. Kalau Tuhan nggak berkehendak ya lain cerita. Barangkali memang Tuhan yang tanamkan ke hatimu. Dan kamu persiapkan gitu, miliki impian. Paham sampai di sini ya? Jadi jangan tanggung-tanggung, nak. Seseorang yang sukses ke depan itu punya impian yang besar. Miliki pikiran yang mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil. Oke, misal tantang kalian untuk berpikir besar. Bila perlu skalanya internasional, bukan nasional doang. Oke. Berikutnya, punya pengetahuan. Nah ini, kamu punya impian besar, gak ada pengetahuan, sami mawon, kata orang Jawa. Sama aja, bohong. Itu namanya hayalan tukang cendol. Tahu nggak ya? Kalau di Sumatera itu musim istilah hayalan tukang cendol. Dia berpikir, dia menghayal, nanti aku akan punya rumah yang besar, punya mobil banyak, punya istri, punya anak yang cantik dan ganteng. Nanti aku tinggal mengelola usaha. Tapi dia cuma jual cendol. Dia nggak lakukan sesuatu untuk impiannya itu omong kosong, itu nggak mungkin lah. Makanya impian yang besar harus ditolong dengan pengetahuan yang luas. Ya. Pengetahuan itu membantu kamu untuk keluar ya dari hal-hal yang tidak baik. Pengetahuan itu membantu kamu untuk bertahan dan dipromosikan. Mana ada pemimpin yang tidak punya pengetahuan? Mister aja seorang guru agama harus punya pengetahuan. Kalau enggak ngajar apa gitu kan. Cuman pengetahuan mister kan tentang Alkitab. Pengetahuan mister tentang perkembangan anak. Dan itu pun pengetahuan. Bayangkan kalau mister nggak punya pengetahuan tentang itu, nggak layak jadi guru agama. Apalagi kalian yang mungkin jadi penyanyi, jadi dokter. Oh ini sedikit ini informasi. Mister pernah tonton Indonesian Idol. Ya, dulu pernah punya waktu gitu Mister tonton. Mister ingat banget tuh. Dan penyanyi ini dites gitu. Dites. Kamu suka nyanyi? Iya, suka. Oh, ditanya, kamu tahu lagu apa? Ternyata dia cuma tahu satu lagu. Terus ditanya, kamu pengarang lagu yang kamu suka apa di Indonesia? Di luar negeri katanya. Kata nggak tahu dia. Oke lah kalau nggak di Indonesia aja deh. Di Indonesia siapa? Masa pengarang lagu di Indonesia dia nggak tahu? Ya udah deh, kamu keluar aja deh katanya. Nggak dites dia. Kayak gitu gimana itu? Pengetahuan aja nggak punya pengetahuan tentang lagu, pengetahuan tentang pengarang, ditanya lagu ini, lagu itu dia nggak tahu. Lah terus kamu ngapain tes di Indonesian Idol? Akhirnya dia gugur kan? Malu dong disaksikan seluruh Indonesia. Masa kayak gitu jawabnya? Nggak tahu. Kan lucu kayak Mr. Ronald ditanya, nggak tahu. Siapa raja pertama di Israel? Nggak tahu. Ini kan masalah. Siapa yang manusia pertama dalam Alkitab? Nggak tahu. Itu kan nggak layak jadi guru agama dong. Nah kamu juga gitu. Mau jadi apa kamu? Punya impian besar dulu. Nah harus punya pengetahuan juga. Nah pengetahuannya harus menunjang impian itu. Ya, jangan tidak. Berikutnya, tingkatkan keterampilan. Nah, ini dia keterampilan, inilah bagian dari yang namanya juga bakat. Ya, keterampilan itu banyak ya, luas ya. Tapi kamu harus tingkatkan. Ya, kamu punya keterampilan apa?
Nah ini kan ada gambar-gambar ini, ada yang musisi, ada yang dokter, ada yang arsitek, ada yang chef. Itu semua keterampilan, kemampuan yang harus dikembangkan. Kalau misalnya kamu punya impian besar, ingin menjadi pejabat, misalnya paling rendah mungkin gubernur, dia kan harus tahu tentang ini, tentang negara. Dia harus tahu tentang hukum. Dia harus tahu tentang PPKN dengan baik. Lah kalau dia nggak punya pengetahuan itu gimana dia? Jangan-jangan nanti tanya, sebutkan 4 pilar Indonesia. Dia nggak jadi dong dia menang. 4 pilar Indonesia aja nggak tahu. Gimana dia mau memimpin Indonesia? Itu hal praktis. Ya, nah keterampilan itu juga harus ditingkatkan. Mister apresiasi kalau misalnya kamu punya upaya, aku mau les gitu, boleh, bagus. Kalau misalnya kamu punya kemampuan atau talenta renang, aku mau les renang supaya menjadi atlet terbaik, itu juga bagus. Ada satu siswa dulu dari Ambon ya, dia suka main futsal, main bola dan jago. Wah, anak ini. Kita pernah main di JB School Jembatan Budaya ya, di JB School Jembatan Budaya, Mister kebetulan pelatihnya waktu itu. Jadi kita masuk final nih, terus itu betul-betul mujizat terjadi. Mujizat terjadi itu. Kalau nggak salah itu seingat Mister ya, kita skornya 2-1, kita kalah, ketinggalan. Jadi mereka 2, kita 1. Lawannya keras banget, hebat. Lalu singkat cerita, udah mau terakhir nih, udah mau habis waktu. Begitu sudah mau habis waktu, tiba-tiba anak yang Mister anggap jago ini, yang dari Ambon ini, dia tendang bola itu detik-detik terakhir. Tiba-tiba gol. Begitu gol langsung prit, habis waktu. Wah, semua tepuk tangan. Jadi skor 2 sama. Padahal itu sudah kayaknya 1 menit tuh. Begitu dia tendang langsung prit, wasit tiup. Ya, nggak sempat celebration dia lama. Dia tendang gol, celebration bentar langsung habis waktu. Akhirnya adu penalti. Wah, itu luar biasa itu. Adu penalti, ternyata waktu adu penalti detik-detik terakhir juga. Itu lucunya gini, waktu adu penalti skor juga sama. Skornya sama dan terakhir dipilihlah 1 orang kan, perwakilan masing-masing, dari tim sana 1 orang, dari tim kita 1 orang untuk menendang terakhir. Begitu. Tetapi pakai koin gitu. Kamu pilih mana gitu. Kalau kamu pilih ini, kamu yang nendang. Kalau kamu nendang, kalau gol kamu menang, kalau enggak gol tim sebelah yang menang, begitu. Akhirnya yang nendang itu anak ini tadi juga, anak Ambon ini tadi. Misal enggak sebutkan namanya ya. Akhirnya dia tendang. Kalau ditendang nggak gol, tim sebelah itu kebetulan lawan tuan rumah itu JB School. Mereka juara 1. Singkat cerita, dia yang tendang. Dia tendang gol. Wah, di situ kita luar biasa, lompat-lompat. Di situ Mister merasa Tuhan itu tolong, tidak mempermalukan TD. Langsung Mister mengucap syukur. Karena waktu anak ini tendang, Mister angkat tangan. Tuhan tolong, jangan permalukan kami. Aku merasa ini permainan mukjizat terjadi. Bayangkan detik-detik terakhir bisa gol jadi 2 sama, terus penalti juga skor sama, akhirnya ditendang gol, menang kita. Tapi sayang anak ini nggak lanjut, gitu loh. Mister merasa bakatnya dia luar biasa. Dari SD Mister tahu perjalanan dia di Tunas Daud. Sampai SMP juga Mister tahu dia luar biasa main bola. Kalau pas kita tanding begitu, itu yang komentator itu sebut nama dia doang.
seperti itu. Tapi dia nggak lanjut. Seharusnya kalau dia punya kemampuan begitu, dia tahu bakatnya bola, kan dia bisa ambil ini sekolah bola, masuk dong ke sekolah bola, barangkali dia bisa jadi timnas Indonesia kan. Kalau lihat dari kemampuan dia main, Mister nggak ragu, anaknya jago main bola. Ya, cuman dia belajarnya agak malas. Rata-rata anak-anak olahraga begitu ya, belajar agak malas tapi bolanya jago. Gitu nah, tingkatkan keterampilanmu, jangan tanggung-tanggung. Tapi pahami juga apakah ini tergolong talenta yang maksimal atau enggak. Kalau enggak maksimal, kalau udah mentok jangan dipaksa. Ya, kamu harus tahu seperti itu ya. Berikutnya ini positive thinking. Ya, untuk sukses kamu harus berpikir positif. Jangan negatif, positif lah. Berpikir positif itu jauh lebih baik. Nanti kalau kamu lihat orang nggak negatif, lihat orang, wah, dia pasti bisa bantu saya, dia pasti teman baik saya gitu. Jangan langsung sinis, wah dia pasti mau menghancurkan hidupku, begitu. Belum tentu. Berpikirlah positif. Tuhan selalu mengajarkan apa yang baik, yang sedap didengar, itulah pikirkan. Karena pikiran negatif itu merusak tindakanmu. Ya, kamu akan sinis dengan temanmu, sinis dengan orang lain. Tapi kalau positif, kamu akan bisa memahami situasi. Berikutnya, ya, selalu optimis. Tahu optimis ya? Apa bedanya berpikir positif dengan optimis? Ada yang bisa bantu? Silakan. Ada yang bisa bantu? Apa bedanya berpikir positif dengan selalu optimis? Angel gimana Angel? Bisa bantu Angel? Bagaimana? What do you think? Berpikir positif dengan optimis itu bedanya di mana? Gak tahu, Mister. Udah tahu? Enggak. Siapa yang bisa? Ya El, silakan. Optimis itu percaya diri bisa melakukannya, Mister. Oke, good. Positif thinking? Mikirnya itu dia bisa menang gitu. Yang baik-baik aja dipikirin, Mister. Baik-baik ya. Oke, ada yang mau versi lain dari El? Oke, Fadli, bagaimana menurutmu? Apa bedanya? Ya? Kok gak jelas, Nak? Gak tahu. Oke, Salomita. Ya, Mister. Ya, apa bedanya optimis dengan berpikir positif? Saya nggak tahu, Mister. Kenapa kalian pada nggak tahu ini? Oh my God, ikut-ikut ini lagi, Angel lagi. Coba ulangi lagi dong pertanyaannya, Mister. Oh, pertanyaannya adalah apa bedanya berpikir positif dengan optimis? Ayo, Yovani. Mana Yovani tadi? Ya. Agak cepat, jangan lama. Lo kameranya diaktifkan ini, kok banyak mati kamera nih. Kalian jangan sembunyi kalian. Yovani mau jawab tadi? Enggak, Mister, cuma menanya pertanyaannya tadi apa. Misal pikir kamu mau jawab. Oke, perbedaannya simpel ya anak-anak yang Mister kasihi. Kalau tadi berpikir positif, dia ya berpikir yang baik-baik gitu loh.
Berpikir yang normal itu berpikir positif. Kalau melihat orang nggak jelek dia pikirannya, itu berpikir positif. Pokoknya berpikir yang baik-baik lah. Karena pikiran itu mempengaruhi tindakan. Kalau pikirannya baik, tindakannya baik. Kalau jahat ya sebaliknya ya, jahat juga. Sementara optimis tadi versinya bagus juga sih, ya percaya diri. Kalau versi Mister optimis itu selalu percaya dia pasti bisa lakukan. Itu optimis. Aku pasti bisa sukses. Itu optimis. Aku pasti bisa lakukan. Aku pasti menang. Itu optimis. Bahasa Inggrisnya I can do it. Itu selalu bisa, pasti bisa, akan bisa. Itu optimis itu dia tidak terlalu berpikir kegagalan, sekalipun dia tahu kegagalan bisa terjadi. Dia pasti akan berpikir aku pasti menang gitu. Sekalipun faktanya nanti kita nggak menang, yang penting kan sudah optimis. Optimis itu membantu penampilan. Ya, aku pasti juara gitu. Nah, dengan pikiran aku pasti itu membantu perform. Itu membantu penampilanmu. Daripada kamu berpikir aku pasti nggak bisa. Nah, itu udah nervous duluan. Kamu mau persiapannya sebaik apa, kalau nervous pasti akan hancur juga. Jadi optimis ya. Aku pasti bisa jadi pemimpin masa depan. Ini kan orang tuaku kerjanya nggak baik, penghasilannya nggak banyak. Tapi karena kamu optimis, aku pasti bisa. Kayak Mister dulu, orang tuaku kan nggak bisa kuliahan saya, ngapain saya ke Jogja? Tuhan pasti tolong saya. Akhirnya Mister ke Jogja kan, lulus. Betul Tuhan tolong. Yang keenam selalu bersemangat, jangan melempem, jangan loyo. Mister ada lihat anak itu selalu loyo, apa-apa loyo, lemes. Mukanya kayak pepaya itu, tahu kan pepaya busuk, tahu nggak? Tahu nggak pepaya? Pepaya busuk yang sudah dimakan burung setengah. Jadi kalau dia pepayanya mateng tapi busuk jatuh ke tanah kan hancur kan, kayak gitulah. Oh, di sini tidak ada. Di sini wajahnya bagus-bagus semua, tapi di sana dan sini mungkin ada. Dapat uang cemberut. Enggak dapat uang cemberut. Dapat nilai bagus cemberut. Enggak dapat nilai cemberut. Hidupnya cemberut aja. Ini gimana nih? Bersemangat dong, jangan lemes lah ya. Generasi itu harus semangat. Bersemangat belajar, lemes. Jangan main game aja yang semangat. Dapat waktu, dapat izin dari mama. Cepat-cepat ambil HP. Bisa nggak belajar seperti itu? Yes, waktunya belajar. Gitu dong. Bersemangat sekolah. Ada sekolah lagi. Jadi generasi itu bersemangat. Libur bersemangat untuk liburan, belajar bersemangat untuk persiapkan masa depan. Begitu dia. Jangan jadi siswa itu yang lempem aja. Ya, semangat hidup itu, semangat. Ya, semangat mempengaruhi pencapaianmu. Dan terakhir, tips yang terakhir adalah tidak gampang menyerah. Kenapa Mister masukkan yang ketujuh tidak gampang menyerah? Karena di depanmu banyak tantangan, nak. Banyak tantangan, percaya kalian. Mister sudah jalani, sudah alami. Tak semua anak sanggup menghadapi tantangan. Banyak tantangan yang membuat kamu mundur untuk menempuh pendidikan. Banyak tantangan membuat kamu untuk berhenti melamar pekerjaan. Banyak tantangan yang membuat engkau tidak lagi mengasah talenta. Tantangan itu bisa datang dari mana aja, bisa datang dari keluargamu, bisa tantangan itu datang dari orang lain. Tapi yang jelas tantangan itu tujuannya untuk ya menjatuhkanmu atau bisa membuat engkau tangguh. Hanya tinggal dua. Membuat engkau tangguh atau jatuh. Ya, itu harus kalian ingat.
Sama seperti ini gambar, coba perhatikan. Ya, ini misal jadikan cerita. Anggaplah Tuhan sedang memberikan tugas. Ya, Tuhan sedang memberikan tugas kepada seorang anak remaja cewek ini. Ya. Tuhan bilang, "Nak, tolong pegang tali ini." Dia pegang tali ini yang ada batunya. Tapi dia berusaha tarik. Dia tarik batu ini. Tapi nggak pindah-pindah, nggak naik-naik dia ke atas. Dia merasa keberatan. Akhirnya singkat cerita dia menyerah. Dia menyerah, dia lepas tali itu. Akhirnya batunya jatuh. Tuhan datang. Loh, kenapa batunya jatuh? Kok nggak dipegang talinya? Anak cewek ini bilang, Tuhan, ku lepaslah talinya karena nggak bisa kutarik ke atas. Tuhan bilang, loh, yang suruh kamu tarik ke atas siapa? Tuhan kan cuma bilang pegang tali ini. Aku tahu kamu nggak bisa tarik ke atas, makanya aku suruh pegang. Nah, kadang hidup kita begitu. Kadang-kadang nggak nyambung dengan rencana Tuhan. Datang tantangan, kamu mundur. Itu contoh ini praktis ini ya, mungkin ini terakhir misalnya, pertemuan hari ini ya, Mister Kesaksian. Ada seorang anak yang menempuh pendidikan. Dia sudah masuk ke masa-masa akhir lah untuk menyelesaikan. Tapi singkat cerita orang tuanya meninggal. Dia ini kan tantangan kan, wah ini berat nih, siapa yang bisa seorang anak kehilangan orang tua, pasti siapapun pasti hancur hati kan. Orang tuanya meninggal, waktu dia mau menyelesaikan pendidikannya sarjana. Dan dia menangis begitu. Akhirnya dia patah semangat. Gara-gara orang tuanya meninggal, dia nggak lanjutkan kuliahnya. Akhirnya dia tidak jadi apa-apa kan. Loh, orang tuamu ya meninggal, sudah waktunya gimana? Tetapi masa depanmu jalan terus toh. Ya iya. Masa depanmu jalan terus. Loh, kalau kamu nggak selesai kuliah gara-gara orang tua meninggal misalnya, seperti cerita tadi, gara-gara orang tuanya meninggal, akhirnya dia berhenti kuliah. Katanya aku nggak mau kuliah lagi. Nggak ada lagi yang membuat aku semangat katanya. Masa semangatmu gara-gara orang tua? Semangat tuh di sini. Loh, kalau kamu nggak jadi kuliah, apakah orang tuamu hidup lagi? Misalnya. Atau orang tua kita hidup lagi kan enggak kan? Enggak. Ya namanya orang tua ya sudah dipanggil Tuhan ya sudah waktunya. Mereka enggak akan hidup lagi kalau kita berhenti berjuang. Enggak. Yang benar itu ya sudah, kita sedih-sedih, kita berduka-berduka, tetapi perjuangan jalan terus. Ini masih tantangan orang tua karena ada yang ngalami seperti itu, nak. Termasuk Mister juga. Waktu Mister kuliah di Yogyakarta, orang tua Mister meninggal. Mister udah mau wisuda itu. Papanya Mister bilang, nak nanti papa mau ke Yogyakarta menghadiri wisudamu. Mister senang sekali. Nggak taunya seminggu kemudian meninggal. Wow, itu hancur. Sebenarnya ada pilihan. Saya pulang ke Medan, tidak wisuda, atau tetap wisuda, tidak menghadiri pemakaman orang tua. Ayo, mana kamu pilih? Coba, Mister tanya sama kalian. Mana yang kamu pilih? Kalau pertanyaan ini Mister ajukan ke Yesaya, kamu pilih mana? Pilih keluarga, Mister. Pilih keluarga. Kamu menghadiri pemakaman orang tuamu. Dan setelah itu kamu tidak jadi sarjana. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang tua itu telah Mister, yang menjaga kita dari kecil, terus yang membiayai kita kuliah,
Terus udah itu aja, Mister. Mohon maaf ya saya ya, kalau seandainya Mister orang tuamu, Mister pukul kepalamu. Mister bilang, bodoh, kenapa kau pulang? Seharusnya kau wisuda. Papa ini udah waktunya meninggal. Nanti kan kamu bisa lihat. Kamu wisuda dulu, setelah itu kamu pulang. Baru kamu lihat pemakaman. Karena ini masa depanmu ini sekali untuk selamanya. Nah itu logika Mister ya. Mister pukul kepalamu. Tok! Gitu. Jadi sebenarnya gini ya saya ya. Mungkin kita berbeda. Tapi Mister nggak setuju dengan alasan seperti itu. Loh ini masa depanmu sedang dikorbankan. Kecuali wisudanya bisa ditunda. Kamu sampai di sini ya. Kecuali. Tapi kalau bayangkan. Mister waktu itu 2 sih. 1 wisuda, 1 lagi untuk mengesahkan skripsi. Kalau skripsi nggak disahkan, wah ini juga. Dan itu bisa membuat Mister, itu udah tahun kelima itu bisa DO. Kalau Mister pulang, terus dia banyak pertimbangan sih. Kalau Mister pulang uang nggak ada juga. Terus perjalanan ke Sumatera itu jauh. Nah kalau Mister pulang tetap nggak ketemu sama Papa. Karena dia cepat dikebumikan. Ya tidak 100% alasan ya saya salah. Ya tidak 100%. Tapi konteks seperti itu bisa dilakukan ya saya. 1, kalau wisuda bisa ditunda. Atau pencapaian masa depan bisa ditunda. Yang kedua, tempat yang kamu mau datangi dekat. Bayangkan nanti kalau kamu di luar negeri. Begitu. Di Australia misalnya. Di Singapura misalnya. Yang tidak memungkinkan bisa pulang cepat. Karena harus butuh dana dan lain sebagainya. Kamu harus ambil pilihan. Seperti itu. Ya. Begitu ya saya ya. Halo ya saya. Apakah kamu bisa menerima alasan Mister? Iya. Hidup itu nggak mudah nak memang. Ya. Pasti ada gini. Ada kenapa Mister bilang begini? Ya. Karena ada seorang orang tua dulu di Yogyakarta, dia punya anak cowok itu kuliah di luar negeri. Begitu. Nah, orang tuanya ini sakit-sakitan. Lalu dia bilang, ini kayaknya saya udah nggak lama nih. Dia bilang sama anaknya, kau nggak usah pulang ya. Kau fokus aja di sana. Selesaikan kuliahmu, jangan pulang. Karena dia tahu kalau anaknya pulang, itu butuh dana yang banyak. Karena di luar negeri kan. Dan itu pun meninggalkan kuliahnya yang mau selesai. Akhirnya dititip pesan kepada anaknya, nak kamu tidak usah pulang. Selesaikan kuliahmu dulu, apapun yang terjadi. Seperti itu. Nah itu cara berpikir Bapak. Seperti itu. Tapi memang konteks seperti ini ya harus dipikirkan matang-matang. Tidak juga serta-merta kalau Mister bilang begitu, berarti kuliah nomor 1, lain lagi. Ya, tergantung konteks ya nak ya. Jadi Mister pikir bisa digarisbawahi kesimpulan yang tadi. Kalau itu jauh, tidak memungkinkan pulang cepat, dan itu mengorbankan masa depan, nah itu harus dipilih. Harus dipilih. Jadi sebenarnya penghargaan itu kepada orang tua nggak harus misalnya, kamu anak menghormati orang tua. Begitu misalnya meninggal langsung kita datang, ini bentuk penghormatanku. Enggak juga. Enggak sepenuhnya itu bukti penghormatan. Kamu bisa jadi orang hebat, sukses, mengharumkan nama baik keluarga, itu juga penghargaan. Banyak itu yang anak-anak menghadiri orang tuanya meninggal tapi nggak jadi apa-apa. Bikin malu keluarga, itu gimana? Gitu ya. Oke. Ini ada Giovanni. Giovanni agak beda. Saya menghadirkan pemakaman orang tua karena saya sayang sama mama dan papa. Dari kecil saya saya enggak bisa lihat muka papa mama lagi karena Mister tahu kisah kamu nak. Saya sangat senang sama mama papa, Cece, Koko dan mama yang menjaga sekarang karena mereka lah yang menjaga Giovanni.
menyayangi Giovanni dan mempedulikan Giovanni sebagai anak dan adik mereka. Ya, mungkin konteks seperti ini bisa kamu lakukan kalau memungkinkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya Mister sih berpikir masa depan itu lebih utama. Karena orang tua kita meninggal, masa depanmu jalan terus. Serius, masa depanmu jalan terus. Tapi kalau kecuali memungkinkan ya silakan. Kita jadi anak harus berbakti dan ya menghormati orang tua. Ya, itu dia. Oke, terima kasih. Yang lain mana ini yang matikan kamera? Silakan diaktifkan. Putus Satwika, kita selesai? Iya, Mister. Ya, diaktifkan kameranya. Wifi saya tiba-tiba kayak lagi nge-lag gitu tadi. Mister ininya buram juga kelihatannya sama yang lain. Oke. Ya, Noah masih bersama Mister. Gimana anak-anak yang tadi? Mark sudah selesai? Noah? Gifford? Bianca Angelica sudah? Sudah ya, Bianca Angelica. Gifford mana? Suaranya nggak dengar. Mister. Udah selesai kamu? Oke, Noah mana Noah? Ya, Mister. Udah selesai? Sudah, tinggal kumpul. Oke, silakan kumpul maksimal jam 1 ya. Oke, Mark sudah Mark. Halo Mark. Belum. Belum. Kamu belum buat apa-apa Mark. Masih dikerjain. Masih dikerjain. Jam 1 Mister tunggu ya. Ya. Harus kumpul jam 1 terakhir. Oke, kita selesai. Silakan El. Greetings. Thank you, Mr. Ronald. Ronald, God bless you. Oke, kita doa. Angel pimpin doa nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami selalu belajar Tuhan, yang sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati kami supaya kami bisa melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami selalu berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you. God bless you.